Halo semua, ini adalah Poco X8 Pro Max dibuat untuk melawan ponsel kelas flagship di atasnya. Ia dibekali chipset baru yaitu Dimensity 9500S yang menawarkan performa maksimal. Baterai yang dibawanya juga besar bukan main yaitu 8500 mAh. HP ini memiliki tampilan desain yang mirip dengan saudaranya yaitu Poco X8 Pro, setidaknya untuk modul kameranya. Saya cukup suka dengan desain seperti ini karena masih bisa memberi kesan ramping. Untuk varian warnanya, ada 3 pilihan yang membuat banyak orang bingung untuk memilih. Ketiga varian tersebut yaitu blue, white, dan black. Hanya varian white yang masih memiliki pola dual tone tapi dibuat lebih samar agar mendapatkan nilai minimalis yang lebih tinggi. Di dalam modul kameranya juga memiliki detail unik yang bisa dibilang baru di serinya. Dynamic RGB light di bawah Poco X8 Pro series dan diletakkan di dalam 2 lingkaran kameranya. Lampu dinamis ini berfungsi sebagai indikator untuk notifikasi, panggilan masuk, musik, game, dan banyak lagi. Di dalamnya ada 8 varian warna yang bisa diatur sesuka hati. Untuk ketahanannya, sertifikasi IP68 dan IP69K masih menjadi andalan untuk seri ini. Sertifikasinya membuat ponsel mampu bertahan dari debu dan air hingga kedalaman 2 meter selama 30 menit. Di sektor layar, model Pro Max jadi penanda kalau ukuran layarnya lebih maksimal dengan lebar 6,83 inci, dibandingkan model Pro lebih kompak di 6,59 inci. Poco X8 Pro Max mendukung refresh rate 120 Hz. Hal ini membuat pergerakannya jadi terasa lebih mulus saat scrolling atau bermain game. Bahkan ada fitur adaptif yang akan mengubah tingkat laju penyegaran secara otomatis. Poco masih mengandalkan perlindungan Gorilla Glass 7i di permukaan layarnya. Poco mengeklaim soal kemampuannya yang lebih tahan jatuh hingga 55% dibanding generasi sebelumnya. Ponsel ini sudah menggunakan sensor fingerprint di bawah layar dengan teknologi ultrasonic. Fingerprint ultrasonic dianggap lebih canggih karena menggunakan gelombang suara untuk proses pemindaiannya. Akurasi dan kecepatan memindainya juga lebih baik dari model optikal. Poco X8 Pro Max membawa chipset baru dari MediaTek yaitu Dimensity 9500S. Jika dilihat dari namanya, chipset ini diasumsikan sebagai versi yang lebih sederhana dari Dimensity 9500 tanpa S di belakangnya. Untuk spesifikasinya, chipset dengan manufaktur 3 nanometer ini menggunakan core besar dengan konfigurasi 4+4. Di dalamnya terdiri dari satu core utama Cortex X925 dengan clock speed tinggi mencapai 3,73 GHz. Kemudian didukung dengan 3 core performa dengan Cortex X4 3,3 GHz, dan 4 core efisiensi dengan Cortex A722,4 GHz. Kemudian untuk GPU yang digunakannya masih sama dengan Dimensity 9400 Plus yaitu Immortalis G925 dengan frekuensi 1612 MHz. Perbedaannya ada pada teknologi ISP yang mengalami upgrade. Dimensity 9500S yang dipakai Poco X8 Pro Max sudah kompatibel dengan LPDDR5X dan UFS 4.1. Untuk varian kapasitas yang ditawarkan, hanya ada satu varian RAM yaitu 12 GB. Sedangkan memori internalnya tersedia di 256 GB atau 512 GB. Saat rilis, Poco X8 Pro Max hadir dengan Android 16 dan antarmuka HyperOS 3. Sistem antarmuka ini membawa sejumlah upgrade yang mungkin ditunggu banyak pengguna Xiaomi. Salah satunya adalah soal perluasan ekosistem yang tidak hanya terbatas di lingkungan Android, tapi Apple. Beralih ke sektor baterai, salah satu yang paling menarik perhatian banyak orang. Bagaimana tidak, Poco X8 Pro Max dibekali baterai masif hingga 8500 mAh. Selain unggul soal daya tahan ketika digunakan, ada jaminan untuk pemakaian jangka panjang. Battery health dari Poco X8 Pro Max diklaim mampu berada di atas 80% setelah 1600 siklus pengisian daya. Jumlah tersebut bisa digambarkan untuk pemakaian ponsel selama 6 tahun lamanya. Poco X8 Pro Max dibekali fitur pengisian daya yang sangat tinggi yaitu 100 Watt Hypercharge. Dukungan ini rasanya sangat perlu untuk memangkas durasi pengisian dayanya. Sebab baterai 8500 mAh butuh waktu sangat lama jika tidak menggunakan fitur pengisian daya yang mumpuni.
Dengan kapasitas baterai masif, tidak heran jika ponsel ini membawa fitur reverse charging 27 watt. Hal ini membuatnya bisa dialihfungsikan menjadi sebuah power bank untuk perangkat elektronik lain, seperti smartwatch, TWS, dan tentu saja ponsel lain. Hadir dengan dukungan dual speaker atau stereo. Lubang speakernya disimpan di bagian bawah bodi dan bagian atas, bukan earpiece. Hal ini membuat suara yang keluar jadi terasa lebih seimbang. Ada dukungan teknologi Dolby Atmos yang membuat suaranya lebih jernih dan surrounded. Peningkatan kualitas suara speakernya juga didapat dari algoritma baru yang disebut AI Super Cinema. Di sektor kamera, Poco X8 Pro Max akan dipaksa untuk unggul di segala sektor, termasuk kamera. Tidak hanya mengandalkan chipset kencang, ponsel ini dibuat untuk menunjang pemotretan terbaik setiap harinya. Kamera utamanya yang sudah sangat bisa diandalkan. Sensornya menggunakan Light Fusion 600 image dengan resolusi 50 megapiksel. Kamera utamanya ini sudah didukung PDAF dan OIS agar tetap stabil selama pemotretan. Sayangnya, HP ini ternyata masih menggunakan kamera ultrawide yang sama seperti generasi sebelumnya. Resolusinya ada di 8 megapiksel tanpa peningkatan apapun. Beralih ke bagian depan, kamera selfie-nya memiliki resolusi 20 megapiksel dengan bukaan f2.2. Soal perekaman videonya, kamera depannya ini sebenarnya sudah baik karena mendukung frame rate 60 fps. Kesimpulan, soal performa, Poco X8 Pro Max jelas sangat mumpuni dengan Dimensity 9500S. Kemampuannya bahkan mampu menyaingi beberapa ponsel kelas flagship, ini adalah real flagship killer. Belum lagi ketika melihat kapasitas baterainya yang sangat besar di 8500 mAh. Nilai yang sangat menarik untuk daya tahan lebih panjang. Masih ada beberapa catatan yang mesti diperhatikan. Misalnya soal kualitas kamera ultrawide yang itu-itu saja, masih belum ada kamera telefoto, atau perekaman video kamera depan yang kurang menarik. Jika Anda bisa mengabaikan sisi kameranya ini, saya rasa Poco X8 Pro Max bisa jadi pilihan yang sangat baik. Demikian informasi kali ini. Bagi Anda yang berminat ingin membeli smartphone ini, silakan kunjungi link toko di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.